Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja Bapak dosen yang saya hormati serta rekan-rekan sekuliahan yang saya hormati, di sini saya atas nama Asep Syaful Milah dan rekan saya Rofi akan mempresentasikan materi ke-11 tentang teknik analisis data PPK. Di antaranya yang pertama teknik analisis data kualitatif dan yang kedua teknik analisis data kuantitatif, yang mana akan dibahas oleh rekan. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data kualitatif. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang teknik analisis data kualitatif, kita mulai dari definisi teknik analisis data. Nah, menurut Leksi J. Mulong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bogdan, bahwa teknik analisis data merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, dari dua pendapat di atas, pemateri bisa menyimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Nah, lalu apa itu teknik analisis data kualitatif? Nah, di sini jelaskan bahwa bahwa teknik analisis data kualitatif adalah teknik yang cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Dan teknik ini tentunya digunakan para peneliti yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia, dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Lalu adapun metode atau teknik yang masuk ke dalam jenis ini antara lain analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan analisis teori beralas. Nah, lalu adapun kesulitan dalam menggunakan data kualitatif adalah metode analisisnya yang tidak dirumuskan dengan baik. Susan Steinbeck, dalam penelitian kualitatif tidak ada pedoman untuk menentukan berapa banyak informasi. Jadi tidak dibatasi berapa banyak informasi yang harus diambil. Dan analisis data yang diperlukan untuk mendukung klaim, kesimpulan, ataupun teori. Nah, adapun langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Haberman ada 3, yaitu yang pertama narasi, yaitu berupa penyajian data yang disajikan dalam bentuk kalimat. Yang kedua adalah tabel, ya, berupa kumpulan data dari angka-angka yang disusun berdasarkan kategori tertentu secara sistematis. Lalu yang ketiga adalah diagram grafik, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol yang dibuat berdasarkan data pada tabel. Nah, itu dia tentang teknik analisis data kualitatif. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data kuantitatif yang akan disampaikan oleh Asep. Nah, untuk selanjutnya adalah teknik analisis data kuantitatif. Nah, teknik ini digunakan pada data yang dapat diukur atau dinumerikan. Data-data tersebut juga bisa dioleh dengan menggunakan teknik statistik dan komputasi. Teknik analisis ini memiliki hubungan dekat dengan statistik sehingga data
yang dihasilkan nantinya bersifat objektif. Ada beberapa metode yang masuk ke dalam teknik analisis data kuantitatif, di antaranya analisis statistik inferensial dan yang kedua analisis diskrimina. Teknik analisis data kuantitatif bisa digunakan dengan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, lalu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, dan menyajikan data setiap variabel yang diteliti. Lalu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Itu menurut Sugiono. Lalu teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Ada terbagi dua macam, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Nah, apa yang disebut dengan statistik deskriptif? Statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu digunakan bila penelitian hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Lalu yang kedua, statistik deskriptif. Nah, antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, dialog lingkaran, piktogram, perhitungan modul, media, dan NIM, atau yang disebut pengurungan tendensi sentral. Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Nah, lalu statistik inferensial. Statistik ini sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilisasi. Nah, statistik inferensial juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Alasannya karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel. Kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu yang kedua, teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan yang kedua statistik non parametris. Nah, statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel, lalu memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Yang kedua, non parametris tidak menunjukkan terpenuhi banyak asumsi atau bebas distribusi. Nah, itu adalah teknik analisis data kuantitatif. Nah, rekan-rekan, itulah presentasi dari kami tentang teknik analisis data. Nah, rekan-rekan, itulah presentasi dari kelompok kami tentang teknik analisis data PTK. Mungkin dicukupkan sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.